Sejak malam itu Kina memprotes dengan Ezra. Ezra tidak pernah memaksa Kina untuk tidur dengannya lagi. Terkait masalah ibunya, Clayton memikirkan isi percakapan dirinya dengan ayahnya pada saat di ruang kerja. Pada awalnya, dia merasa sedikit gelisah ketika melihat mata ayahnya yang kasihan. Tidak lama kemudian dia merasa sangat nyaman bisa memiliki ibunya. Karena kondisi khusus Clayton, ulang tahun kelimanya tidak diadakan secara mewah. Anggota keluarga Octo dan Libra berkumpul bersama dan mengadakan sebuah pesta ulang tahun yang kecil saja. Waktu berlalu sangat cepat, bulan Oktober sudah lewat sebagian. Cuaca di kota Leicester akan berubah menjadi dingin. Pada hari ini, Kina sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Dia berencana untuk membeli beberapa pakaian musim gugur untuk putranya dan pria itu. Tiba-tiba, dia merasakan ada seseorang menepuk bahunya. Dia segera menoleh. Ketika melihat seorang pria ras campuran berdiri di belakangnya dan mengenakan setelan jas berwarna coklat muda yang pas bodi, hal ini membuat badannya terlihat sangat tinggi dan tegak serta anggun. Fitur wajah yang tampan, gabungan dari barat dan timur yang sangat sempurna. Dia tertegun sejenak, dia tidak menyangka akan bertemu klien sebelumnya di sini. Mungkin karena terlalu terkejut sehingga Kina tiba-tiba lupa nama dari pihak tersebut. Nona Kina, tidak ngangka akan ketemu kamu di sini. Di dalam nada elegan dari pihak tersebut terdapat perasaan yang gembira. Iya, kebetulan sekali, Kina menjawabnya sambil tersenyum. Untuk sementara, dia tidak dapat mengingat nama dari pihak tersebut, jadi dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu. Ahem. Sebelumnya aku melakukan terjemahan kepada banyak orang. Aku tiba-tiba lupa dengan nama kamu, mohon maaf. Dia tinggal di luar negeri selama 4 tahun. Pada 2 tahun terakhir, kondisi tubuhnya sudah membaik. Tetapi karena dia tidak bisa kembali untuk bersatu dengan keluarganya, rindu itu sangat menyiksa. Jadi dia mengambil beberapa pekerjaan penerjemahan paruh waktu untuk menghabiskan waktu. Dia melakukan terjemahan karya sastra di internet. Dia juga melakukan terjemahan kerjasama antar perusahaan, sehingga dia mengenal banyak pengusaha. Pada saat kembali ke negara R, dia tidak tahu bahwa mereka mengira dia sudah meninggal, sehingga dia tidak melakukan terjemahan untuk perusahaan lagi karena takut akan bertemu dengan orang yang kenal. Dia hanya menghabiskan waktu dalam menerjemahkan karya sastra secara online saja. Pria itu tertegun sejenak. Sebuah senyuman melintas di matanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia mengingatkannya dengan suasana hati yang baik. Helos, berasal dari Prancis, kita pernah kerjasama di Jepang. Setelah mendengar perkataan dia, beberapa ingatan 2 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba-tiba mengingatnya. Tidak ngangka akan jumpa Tuan Helos di kota Leicester. Sepertinya bisnis Tuan Helos meluas di seluruh dunia, Kina berkata sambil tersenyum simpul. Nona Kina sedang bepergian di kota Leicester ya? Tanya Helos secara sekilas. Tidak, rumahku di kota Leicester. Kina menggelengkan kepalanya dengan pelan dan menjelaskan padanya sambil tersenyum. Pada masa lalu, dia menggunakan identitas palsu ketika berada di luar. Dia bilang bahwa dia sedang keliling dunia. Penerjemah paruh waktu itu hanya untuk mendapatkan biaya perjalanan. Dia hanya mengatakan dirinya merupakan warga negara R dan tidak mengatakan kota detailnya. Aku akan tinggal di kota Leicester untuk sementara, tetapi aku masih asing dengan tempat ini, karena kota Leicester adalah kampung halaman Nona Kina. Kebetulan hari ini kita bisa ketemu. Aku ingin mempekerjakan Nona Kina sebagai pemandu wisata pribadiku. Bawa aku pergi lihat pemandangan indah dari kota Leicester, cicipi makanan lezat dari kota Leicester. Helos tersenyum dengan anggun, nada suaranya terdengar sedikit tegas. Kina berpikir sejenak, kemudian berkata dengan ragu, bisa saja sih, tapi aku juga punya urusan sendiri. Kalau ada waktu, aku bersedia jadi pemandu wisata Tuan Helos. Bagaimanapun orang itu adalah klien sebelumnya dan komisi penerjemahan yang Helos berikan juga sangat tinggi.
Helos sudah mengatakan demikian, Kina juga tidak dapat menolak permintaan pihak tersebut secara langsung. Helos mengangkat tangannya, kemudian melirik Arloji dan berkata, "Awalnya aku datang untuk makan bersama asistenku, tapi asistenku pergi cari tempat parkir di daerah sekitar. Bagaimana kalau kita makan siang bersama saja, pemandu wisata pribadiku pada masa depan?" Kina berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala. Setelah makan siang dan selesai membayar tagihan, asisten yang pergi mencari tempat parkir di daerah sekitar itu akhirnya muncul. Helos meminta asistennya pergi mencari sebuah restoran untuk makan sendirian. Sementara, dia dan Kina berjalan-jalan di sekitar alun-alun pusat perbelanjaan. Kina membawa Helos berkeliling di pusat perbelanjaan. Ketika melihat bahwa Helos tidak perlu membeli apa-apa, dia baru mulai membeli pakaian untuk putranya dan pria itu. Helos melihat bahwa dia membeli pakaian pria dan pakaian anak-anak, dan semua pakaian itu adalah merek yang sangat mahal. Helos teringat bahwa identitasnya menunjukkan bahwa dia baru berusia 24 tahun, belum menikah, dan 2 tahun yang lalu dia menetap beberapa bulan di Jepang. Pakaian yang dia beli sekarang, terutama pakaian anak-anak, sepertinya merupakan ukuran anak 5 atau 6 tahun. Helos menebak Kina membeli untuk keponakan atau sejenisnya, tetapi Helos tidak bertanya, hanya diam-diam mengikutinya saja. Setelah membeli semua pakaian, Kina baru sadar dan teringat bahwa Helos masih bersamanya. Dia segera meminta maaf dan berkata, "Maaf Helos, aku telah menghabiskan banyak waktumu. Jika kamu urusan, kamu pergi duluan saja, aku sudah selesai beli barang yang aku mau. Jika ada waktu, aku traktir kamu minum teh sebagai tanda minta maaf karena telah menunda waktumu. Aku baru saja tiba di kota Leicester, aku belum mulai kerja. Jika Nona Kina ingin minta maaf, tolong bantu aku pilih beberapa helai pakaian." Kemungkinan karena takut Kina salah paham, Helos menjelaskan lagi, "Kali ini aku datang ke kota Leicester agak buru-buru. Semua pakaian yang dibawa adalah pakaian formal yang dipakai pada saat kerja. Perancang pribadi aku juga tidak ada di sisiku. Aku tidak tahu bagaimana pilih pakaian kasual." Kina menggigit bibir bawahnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menolak permintaannya. Apakah permintaan ini menyusahkan Nona Kina? "Maaf, anggap saja aku tidak bilang." Helos tersenyum dengan sikap yang terbuka dan murah hati. Tidak, aku hanya pikir pakaian Tuan Helos biasanya dipilihkan dengan desainer. Aku khawatir pilihan aku tidak bagus sehingga akan merusak citra Tuan Helos. Jika Tuan Helos benar-benar tidak keberatan, aku bersedia bantu," kata Kina sambil tersenyum. Pihak tersebut telah mengatakan demikian. Jika Kina masih menolaknya, Kina tampak terlalu sombong. Kalau begitu merepotkan Nona Kina, Helos tersenyum lembut. Mereka berjalan berdampingan ke area pakaian kasual. Setelah membantu Helos membeli beberapa set pakaian kasual, Helos mengundangnya untuk minum teh sore dengan alasan tidak ingin berutang budi padanya dan mengatakan terima kasih padanya karena telah membantunya memilih pakaian. Setelah minum teh sore, Helos mengusulkan untuk mengantarnya pulang. Kebetulan pada saat ini Kina menerima panggilan dari Ezra. Ezra menanyakan keberadaan Kina dan ingin datang menjemputnya kembali ke rumah. Setelah menutup telepon, Kina menolak Helos dan mengatakan bahwa keluarganya akan mampir untuk menjemputnya. Penolakan ini menyebabkan Helos mengerutkan kening tanpa sadar, tetapi Helos tidak langsung pergi. Untuk menunjukkan sikapnya yang sopan, Helos berkata untuk menemaninya sampai keluarganya tiba. Setelah menunggu hampir 20 menit, akhirnya melihat sebuah mobil mewah hitam muncul. Ezra mengemudi mobil pergi ke lokasi yang dikatakan Kina. Ketika jaraknya masih jauh, dia sudah melihat seorang pria ras campuran yang tinggi dan tampan berdiri di samping Kina. Adegan ketika keduanya berdiri berdampingan membuatnya merasa sedikit kesal. Wajahnya tampak cemberut. Dia perlahan mengemudi mobil dan berhenti di depan Kina. Dia segera membuka pintu mobil, keluar dari mobil,
berjalan ke depan Kina dan mengambil barang-barang yang berada di tangan Kina tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian melirik Helos yang berdiri di samping Kina dengan tatapan yang dingin. Dari segi pakaian edisi terbatas yang mahal dapat mengetahui bahwa pria ini merupakan orang kaya. Sudut bibirnya mengerucut menunjukkan senyuman yang cuek, pandangannya sangat tenang. Ezra mengetahui bahwa lawan sengaja menyimpan aura tertentu karena kemunculannya, tetapi Ezra samar-samar merasakan aura yang dalam dan tak terduga itu. Mengenai hal ini, hatinya terasa sedikit berat. Ezra sepertinya belum pernah melihat Helos. Ezra mengambil barang-barang yang ada di tangan Kina, dan memerintah Kina dengan nada suara yang rendah dan dingin, masuk mobil. Nona Kina, siapakah orang ini? Helos memanggil Kina dan bertanya dengan penasaran. Pria yang datang untuk menjemputnya ini tidak menyembunyikan auranya, sikap yang tegas dan anggun terungkap dari gerakannya. Hal ini sudah cukup untuk mengetahui identitas pria ini sangat mulia dan berkuasa. Tuan Helos, ini suamiku, Ezra Okto. Kina terpaksa harus memperkenalkan mereka satu sama lain. Ezra, ini Tuan Helos, klien aku pada saat kerja paruh waktu di Jepang. Ya, Ezra mengerutkan bibirnya dengan dingin, dia tetap merasa sedikit kesal. Kamu sudah nikah ya? Helos bertanya dengan heran. Ketika Ezra mendengar dia menanyakan tentang hal ini, wajah Ezra tiba-tiba menjadi muram, mata yang dingin melintas di wajah Kina. Ezra ingin mendengar apa yang akan dijawab Kina selanjutnya. Iya, aku sudah nikah. Kina dipandang seperti ada duri yang tertancap di punggung oleh seseorang, tetapi dia masih pura-pura menjawab dengan tenang. Dalam 4 tahun sebelum Kina bertemu dengan putranya dan Ezra, Kina takut Ezra mengetahui keberadaannya dengan Kevin, sehingga Kina menggunakan identitas palsu selain jenis kelamin. Usia, nama, status pernikahan, dan lain-lain merupakan data palsu. Kevin dulunya adalah dokter pribadi Lucinta Sealer. Dia telah mengikuti Lucinta selama bertahun-tahun dan mengumpulkan banyak jejaring sosial. Walaupun Lucinta sudah meninggal, tetapi membuat beberapa identitas palsu itu tidaklah sulit. Justru karena inilah mereka bisa menghilang tanpa jejak dalam 4 tahun terakhir. Setelah mengetahui dengan jelas, Helos menganggukkan kepala dan mengulurkan tangannya ke arah Ezra, kemudian tersenyum dan berkata, "Salam kenal, Tuan Ezra." Ya, Ezra berkata dengan nada suara seorang tuan muda yang sombong. Dia sama sekali tidak menatap Helos, apalagi berjabat tangan dengannya. Satu tangan mengambil barang-barang, tangan yang lainnya menggandeng tangan kecil Kina yang lembut, kemudian menariknya pergi dengan kuat. Kina menoleh dan memberikan tatapan minta maaf pada Helos yang telah menyimpan kembali tangannya karena malu. Selanjutnya, Kina disuruh masuk ke dalam mobil oleh Ezra. Setelah Kina duduk di kursi samping pengemudi dan menutup pintu mobil, Ezra meletakkan barang-barang di kursi belakang mobil, lalu kembali ke kursi pengemudi dan menyalakan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kina melirik pria yang sedang mengemudi di sampingnya, dan melihat wajahnya yang tampan itu terlihat sangat mengerikan. Kina mengetahui bahwa dia sedang marah. Ezra. Dia menelan air ludah, diam-diam melihat wajahnya, tetapi tidak ada reaksi sedikit pun darinya. Jadi, Kina juga diam dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, sambil menunggu lampu lalu lintas, dia berkata dengan dingin, "Katakan." Kina tertegun sejenak, kemudian baru mengerti apa yang dia maksud. "Kenapa kamu marah?" tanya Kina. Tadi dia sudah menjelaskan padanya mengenai hubungannya dengan Helos. Ezra mengangkat kepalanya untuk melihat lampu hijau yang sedang hitung mundur sampai lampu merah. Dia tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Kina yang duduk di sebelahnya merasa sangat kesal ketika melihat sikap Ezra yang acuh tak acuh itu. Oleh sebab itu, Kina juga hanya diam dan berhenti berbicara. Sampai lampu hijau di perempatan berikutnya, Ezra bertanya balik, "Menurutmu?" Kina yang awalnya sudah kesal dengan sikapnya, setelah mendengar pertanyaan balik seperti itu, dia semakin kesal. Jika dia mengetahui alasan mengapa Ezra marah,
ngapain dia bertanya padanya? Tidak tahu, jangan tanya aku. Wajah Kina menjadi dingin dan nada suaranya sedikit kesal. Terkadang Kina merasa bahwa Ezra hanya melupakan masalah-masa lalu, hal-hal lainnya tidak banyak berubah. Tetapi terkadang juga Kina merasa Ezra sangat asing. Ezra yang dulu tidak akan seperti ini, dia akan mengatakan dengan spontan apa yang dia pikirkan ketika Kina bertanya padanya. Sekarang, Kina tidak bisa mengetahui isi pikiran Ezra. Jika Kina bertanya langsung padanya, Ezra malah tidak ingin mengatakannya dan memintanya untuk menebak. Kina menduga dia adalah pria brengsek. Jika Kina mengetahui alasan mengapa dia marah, apakah Kina masih perlu bertanya padanya lagi? Ezra meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi, di dalam perjalanan kembali ke rumah keluarga Okto, mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan ketika tiba di rumah, turun dari mobil, Kina masih marah dan berkata dengan dingin, "Barang-barangku, aku ambil sendiri." Kina menolak Ezra yang ingin membantunya membawa barang-barang. Di dalam ruang tamu, Kalenia melihat Kina membawa 7 hingga 8 kantong di kedua tangannya, sementara Ezra hanya mengikuti di belakangnya saja. Sebelum memperhatikan adanya perbedaan dari pasangan muda itu, dia berkata dengan nada yang menyalahkan, "Ezra, mengapa kamu tidak bantu Kina ambil barang dan membiarkannya membawa begitu banyak barang sendirian?" "Ibu, semua ini adalah pakaian, tidak berat kok," Kina berkata sambil tersenyum, kemudian langsung mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Oh ya, di mana Clayton? Aku ada beli pakaian untuknya." "Oh, Vito bawa dia pergi main." Kalenia menjawab sambil tersenyum. Clayton telah menjalin hubungan yang baik dengan tuan muda ketiga sejak kecil. Selain itu, Clayton telah hidup bersama dengan Kina untuk waktu yang lama, jadi dia tidak seperti dulu yang ingin menempel 24 jam dengannya lagi. Ketika mendengar demikian, Kina menganggukkan kepala. "Ibu, aku bawa barang-barang ke kamar dulu ya." "Oke, pergilah." Kalenia menjawabnya. Kemudian menarik putranya ke sisinya dan berbisik padanya, "Pergi, bantu Kina bawa barang." Ezra berkata, "Iya," dengan dingin, dan berjalan cepat ke sisi Kina. "Ibu minta aku bantu kamu bawa barang-barang ini," dia menjelaskan dengan nada suara yang dingin sambil mengambil barang-barang tersebut dari tangannya. Pada awalnya Kina ingin menolak dan mengatakan tidak perlu. Tetapi berpikir bahwa ibu mertuanya masih mengawasi dari belakang, dia akhirnya menahannya dan membiarkannya membawa barang-barang itu. Meskipun Kina tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ezra mengetahui sebenarnya Kina ingin menolak karena masih marah. Kina jalan-jalan dengan pria lain, dia belum mengatakan apa-apa, Kina justru berani marah dengannya. "Tetapi, kamu beli apa?" tanya Ezra. "Bisa dilihat dari kantong belanja, pakaian itu tidak hanya pakaian anak-anak, tetapi ada pakaian pria juga." Kina benar-benar ingin mengatakan, "Beli apa juga tidak berkaitan dengan kamu, baju Clayton," jawab Kina dengan kaku. "Apalagi?" Ezra bertanya lagi. "Tidak ada lagi, itu semua pakaian Clayton," Kina menjawab dengan marah. Ezra tidak percaya dan membuka salah satu kantong yang berada di depannya. Clayton baru berusia 5 tahun, tapi baju ini dipakai oleh pria dewasa. Jelas-jelas Kina membeli untuknya.